setia, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terhadap satu inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di mana NIK yang akan menjadi NPWP atau ya. nomor peserta wajib pajak. Ya. Kita ketahui ya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai inovasi untuk menjaring dan mempermudah para wajib pajak. Sehingga diharapkan dengan ini tidak ada para wajib pajak yang terlewatkan dan tidak ada juga para wajib pajak yang merasa susah atau ribet ya untuk menjadi seorang wajib pajak. Nah, dalam hal ini ada inovasi tentang NIK ya, nomor induk kependudukan ya, yang akan dijadikan menjadi nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk itu apa saja aturan yang melatar belakangi dan mungkin alasan-alasan dari kenapa diambil dari NIK untuk menjadikan sebagai NPWP ini. Berikut akan dijelaskan oleh Pak Aprianto Setiawan, Kepala KP2 KP Plehari. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tuntung Pandang yang kami hormati. Jadi memang isu ini sudah menjadi isu nasional mulai adanya undang-undang HPP dulu, Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa nantinya NIK dijadikan NPWP. Nah, kita nunggu terkait dengan peraturan pelaksanaannya. Ternyata berbarengan dengan hari pajak 14 Juli kemarin diundangkan PMK nomor 112. Jadi PMK 112 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 dan berlaku mulai hari pajak 14 Juli 2022 terkait dengan implementasi NIK menjadi NPWP. Nah, kenapa ini NIK menjadi NPWP? Ya, ini yang apa dasar pemikiran begitu ya? Dengan nomor yang lama-lamanya. Yang pertama yaitu karena kita ingin dari Kementerian Keuangan ingin menyederhanakan bahwa kita ingin satu nomor itu untuk semuanya, one for all. Kita tahu kalau kita di dompet ini banyak sekali kartu kan. Iya, betul sekali. Ada kartu BPJS, ada kartu ada kartu NPWP, ada kartu KTP lah. Ini kita kartu kredit yang banyak Pak. Wah, kartu banyak kalau Bunda Nelly kayaknya dompetnya yang dikreditkan yang dibayarnya belum tentu. Ini yang pertama yang kita inginkan yaitu mengintegrasikan. Kita ingin satu nomor aja. Nah, makanya ke depan Direktorat Jenderal Pajak bahwa nomor pokok wajib pajak kita berubah menjadi NIK yang digunakan untuk penduduk Indonesia. Selain itu yaitu kita ingin bahwa administrasi pemerintahan ini semuanya menggunakan dasar NIK. Jadi kita nggak ingin nanti kita minta NPWP-nya mana NIK-nya, padahal udah diminta NIK masih diminta NPWP lagi lah, itu kan. Jadi cukup bawa KTP gitu bawa KTP aja gitu untuk KK yang ada NIK-nya, untuk daftar, untuk daftar ada layanan terkait layanan perbankan, layanan untuk pemerintah, layanan ekspor impor, semuanya menggunakan NIK. Ini yang ingin kita kedepankan bahwa kalau warga atau masyarakat ingin berusaha nggak harus lagi mana NPWP-nya, ya cukup NIK-nya aja. NIK-nya aja ini yang dijadikan domisili segala macam. Ini semuanya karena layanan administrasi pemerintah semuanya sekarang sudah berbasis NIK. Jadi makanya ini yang kita kedepankan. Yang ketiga terkait dengan pengawasan. Jadi memang akan lebih mudah kalau dalam hal pengawasan ini nantinya udah menjadi satu. Jadi udah menjadi satu bahwa NIK ini menjadi rujukan bersama. Jadi kalau kita beli mobil juga menggunakan NIK, beli properti juga menggunakan NIK. Jadi ini semuanya nanti terintegrasi. Sehingga dari kami Direktorat Jenderal Pajak akan lebih memudahkan. Ini akan memudahkan kita dalam hal integrasi data. Ini yang alasan sebenarnya yang
kita ingin dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ingin menggabungkan antara NPWP dan NIK tersebut. NIK. Ya, oke. Nah, lalu Pak, ini kan sudah lama sudah berjalan belum memakai NIK gitu ya? Iya. Nah, lalu akan diberlakukan dengan NPWP dengan pemakaian NIK ya. Nah, lalu di NIK ini kan setelah di input gitu kan akan terbuka ya data orang gitu ya, data pribadi semuanya begitu. Nah, lalu dengan terkait dengan perubahan ini bagaimana Pak tentang keamanan data perorangan itu sendiri pribadi, ya? Iya, di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Ya, karena seperti kita tahu begitu banyak kebocoran data yang terjadi akhir ini, itu kan bisa disalahgunakan begitu. Iya. Bagaimana penjelasannya Pak? Iya Bunda. Jadi memang keamanan IT ini, keamanan data ini yang menjadi utama. Karena kita tahu banyak hacker, banyak kebocoran kita sudah dengar. Ini bocor data ini bocor, data ini bocor, sudah banyak. Makanya Direktorat Jenderal Pajak sebelum menggulirkan ini kita sudah melengkapi keamanan datanya tersebut. Sebenarnya sudah kita mulai tahun 2017 terkait integrasi data perbankan. Jadi pertama data perbankan itu secara internasional memang harus dilakukan keamanan terkait dengan IT. Betul. Jadi sudah dimulai. Ketahuan dong nanti gitu ya. Hubungannya Iwan jadi yang di luar negeri sana. Persyaratan sebelum kita mengintegrasikan data perbankan, yang pertama yang harus disyaratkan dari secara internasional yaitu keamanan datanya. Iya, itu penting. Keamanan data sudah bisa dilalui dengan sertifikasi sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kita bisa sudah melakukan pertukaran data terkait dengan perbankan. Iya, dijamin berarti ya Pak ya, dijamin. Meskipun mungkin ada sih celah-celah kebocoran ya, sedikit karena bagaimanapun juga ya namanya orang. Namanya orang gitu selalu berusaha apalagi kalau memang itu dilarang begitu ya. Kalau ketahuan dilarang, kayaknya malah lebih pengen gitu. Artinya NIK dengan NPWP berarti sudah ada pemadanan dengan mungkin dari Dirjen Kependudukan ya. Jadi sudah ada pemadanan. Jadi sistemnya dari mulai tahun 2017 sebenarnya kita sudah memulai pemadanan antara NIK dan NPWP. Jadi mulai proses registrasi kita sudah semenjak kita sudah menggunakan NIK single identity itu sudah diberlakukan, maka kita sudah melakukan pemadanan. Untuk yang pendaftar awal itu memang sudah langsung kita minta untuk memasukkan NIK dan nomor KK. Secara otomatis apabila yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan data kependudukan, pasti kita minta ke Disduk Capil untuk melakukan perbaruan datanya agar bisa masuk. Bagi yang lama kayak gimana? Ini jadi pertanyaan ini bagi yang lama Bunda. Karena waktu dulu tidak pakai NIK dulu waktu daftar saya masih manual nih. Saya isi NIK-nya nomor berapa juga masuk gitu. Karena belum ada pemadanan. Nah, ini kami dari Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemutakhiran data, pemadanan data bagi wajib pajak yang memang ada kendala terkait dengan NIK tersebut, biasanya nanti secara online akan kita tampilkan di DJP online-nya. Oke, berarti itu nanti kewajibannya dari Direktorat Jenderal Pajak ya, menginput begitu Pak? Ya, jadi gini Bunda, jadi pemadanan ini dilakukan beriringan. Jadi baik Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak secara online. Nah, seperti halnya kemarin kejadian ada wajib pajak saya mau mendaftar nih PT, nah ternyata nggak bisa. Nah ternyata berbeda ya. Ternyata waktu kita telusuri, ternyata NPWP pribadinya NIK-nya salah. Jadi akhirnya diminta untuk merubah NIK-nya dulu. Nah nanti kalau sudah NIK-nya berubah, otomatis aktivitas lainnya bisa. Makanya ini yang secara sistem kita berlakukan di Direktorat Jenderal Pajak, jadi terkait dengan pemadaan antara NPWP dan NIK tersebut. Nah, salurannya juga bisa beragam Bunda. Jadi bisa juga langsung datang ke KP2KP atau secara online. Secara online wajib pajak kalau sudah biasa mengisi DJP online itu pasti sekarang untuk kita masuk setelah DJP online itu diminta untuk melakukan validasi.
Nah, namun itu bagi wajib pajak yang NIK-nya belum valid. Kalau NIK-nya sudah valid, sudah benar, Otomatis. otomatis. Gitu ya? Oh. Jadi sudah Oke, secara oke. otomatis dari sistem Direktorat Jenderal Pajak itu sudah valid. Bagi yang Iya, NIK-nya ada kesalahan mungkin Pak, tidak otomatis berarti ya. Iya. Apakah ada pemberitahuan dengan wajib pajak Pak? Anda harus memperbaiki gitu atau gimana? Iya. Di mana dia tahu bahwa Iya. dia akan memperbaiki gitu? Jadi wajib pajak akan tahu kalau wajib pajak mengakses sistem Direktorat Jenderal Pajak. Itu Pertama berarti itu. kalau dia mengakses ya. Ya, Oke. yang kedua kalau memang melakukan layanan. Jadi Oke. layanan terkait dengan administrasi pemerintah yang berhubungan dengan NPWP. Misalnya Bunda mau ngajukan izin usaha. Oke. Iya. Di OSS nanti ada record. Ini harus diminta untuk melakukan pemutakhiran data. Maka akan dilakukan pemutakhiran data. Iya. Itu yang dari sistem berupa itu. Selain itu kami juga secara dari kantor juga mengimbau wajib pajak masyarakat untuk melakukan pemadanan data. Lalu bagaimana Pak dengan kewajiban perpajakannya sendiri? Apakah semua yang memiliki NIK otomatis membayarkan pajak atau bagaimana begitu? Apakah terlihat begitu di situ nih yang NIK-nya diinput tapi dia tidak berkewajiban untuk bayar pajak atau bagaimana? Ya, ini yang rame dulu Bunda waktu undang-undang HPP ini muncul. Iya. Berarti kalau udah punya NIK, anak saya baru lahir punya NIK, langsung ada bayar pajak kewajiban ya. bayar pajak. Iya, nah itu dia yang jadi pertanyaan juga. Ini kayaknya Oke. yang jadi pertanyaan juga bahwa pada dasarnya dengan diperlakukannya NIK ini menjadi NPWP bahwa semua wajib pajak tidak serta merta Tidak serta-merta, iya. Jadi ini perlu yang wajib digarisbawahi pajak. ya. Iya. Oke. Jadi tidak serta merta bahwa saya ini punya NIK berarti saya wajib pajak dong. Padahal nganggur ya. Nah, Tapi punya KTP. masih SD padahal ya. SD juga, iya. Jadi kita akan melihat walaupun NPWP ini NIK ini menjadi NPWP, kita akan tetap melihat adanya kewajiban perpajakan terkait dengan subjek pajak baik objektif maupun subjektif. Jadi ada persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Nah, ini yang harus dipenuhi. Terkait dengan subjektif ya berarti kalau warga negara itu sudah memenuhi syarat yaitu umurnya 18 tahun. 18 tahun. Nah, Oke. yang kedua kalau warga negara tersebut sudah mempunyai penghasilan. Iya. Jadi kalau Biar udah masih anak-anak tadi, tapi kan udah penghasilan. Sekarang banyak ya Pak ya? Iya. Jadi kalau anak-anak masih anak-anak dan punya penghasilan, karena kadang-kadang YouTuber ini anak-anak Iya, nih. betul, Wah, betul sekali. YouTuber ini anak-anak tapi penghasilannya Iya. lebih orang dewasa. orang Iya. dewasa lah. Terkait dengan anak-anak karena belum memenuhi syarat dewasa, maka kewajiban perpajakannya mengikut ke orang tuanya. Iya. Jadi penghasilannya anak tersebut dilaporkan juga oleh orang tuanya. Oh, masuk Gitu. dalam penghasilan orang tua begitu ya? Ya, namun kalau anak tersebut sudah umurnya lebih dari 18, Maka berarti dia sudah berdiri sendiri. berdiri sendiri, punya NPWP sendiri, melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Gitu. Begitu. Oke. Lalu bagaimana Pak mekanismenya agar NIK dapat digunakan sebagai NPWP? Ini kan NIK kita tuh panjang banget kan ya? Nah, berarti nomor NPWP sepanjang itu kah atau bagaimanakah begitu? Ya, jadi gimana juga untuk mengecek mungkin biar valid. Ini buat valid apa belum nih untuk mungkin dengan cara mungkin mengecek situs perpajakan mungkin ya. Iya. Jadi memang ini akan ada perubahan. Jadi dulu NPWP itu hanya 15 digit. Iya. Sekarang menjadi NIK berarti menjadi 16 digit. Nah, jadi ini memang masa transisi. Jadi ini akan diberlakukan serentak nanti NPWP yang lama sudah dihapus itu baru mulai 1 Januari 2024. Oh, 2024. Nah, selama masa transisi ini NPWP yang 15 digit ini masih bisa digunakan. Nah, ini tapi mulai tanggal 14 Juli kemarin 2022 NIK ini sudah mulai bisa digunakan untuk layanan perpajakan. Nah, dengan syarat ya tadi Bunda, NIK tersebut sudah valid. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana ini kalau kita mengetahui NIK kita udah valid bagi wajib pajak yang sudah bisa mengakses DJP online, silahkan mengakses DJP online. Nanti setelah login
diarahkan untuk melakukan perubahan data. Oh, input Nah, tadi ya. ya Oke, jadi oke. di situ kalau sudah valid sudah ada tulisannya valid gitu. Nah, kalau belum valid berarti kita harus merubah. Harus merubah lagi, harus perbaiki lagi. Ya, ini bagi wajib pajak yang memang terdaftar dulu, Bunda. Iya, Kalau yang terdaftar baru-baru pasti sudah valid karena waktu pendaftaran kita sudah memasukkan NIK dan nomor KK gitu. Oke. Nah, lalu bagi yang tidak mengakses nih Pak, ini kan biasanya kan Iya. namanya juga bisnismen gitu. Sibuk gitu ya. Iya, Sibuk ya? sibuk. Kita kan tidak terakses nih ya, tidak terakses ke online begitu. Apakah Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengirimkan surat atau apa ya? Atau ada pemberitahuan atau bagaimana untuk memberitahukan kepada wajib pajak ya agar misalnya NIK Anda sudah valid, NIK Anda belum valid, segera dilakukan pembetulan. Bagaimana? Iya. Jadi ini wajib Direktorat Jenderal Pajak ada beberapa saluran, Bunda. Jadi saluran pertama dari kami dari kantor. Jadi dari kantor akan memberitahukan melalui mungkin SMS Plus atau WA Plus untuk wajib pajak untuk melakukan validasi terkait data tersebut. Yang kedua dari kantor pusat ada kontak center DJP yang biasanya melakukan menelpon wajib pajak yang untuk melakukan validasi data tersebut. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh kami untuk mendorong wajib pajak untuk melakukan pemutakhiran data NIK-nya gitu. Tapi bagi wajib pajak yang sudah sudah benar berarti secara administrasi sudah bisa digunakan sudah NIK bisa tersebut. digunakan. Oke. Yang untuk pembetulan ya, kalau misalnya untuk pembetulan nih ada kendala, maklum ya karena internet begitu ya Pak, kadang-kadang kan ada lelet ya, ada apa gitu kan. Nah, lalu bagaimana kalau masalah ini, apakah ada tenggang waktu atau misalnya ada batas finishing gitu atau bagaimana? Iya. Jadi memang tenggang waktunya ini kita diberikan waktu yang cukup mudah. Tadi sampai 31 Desember 2023. Oke. Nah, jadi 1 tahun lagi. masih ada 1 tahun lebih lah untuk kita masih wajib pajak masih bisa menggunakan NIK NPWP yang lama. Jadi NPWP yang lama masih kita bisa gunakan sampai berarti sambil jalan ya. Sambil jalan. Jadi memang masa transisi ini tidak bisa kita langsung memakai NIK. Ya, nanti yang lama pasti akan kerepotan. Gitu. Makanya ini sambil masa transisi ini 2 hal bisa digunakan. Baik bisa menggunakan NIK, baik itu bisa menggunakan NPWP lama. Iya, yang 15 digit itu ya. 15 digit ini bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, memang ini akan mengubah banyak hal, Bunda. Iya. Jadi ke depan NPWP kalau sekarang 15 digit ini akan menjadi 16 digit. Itu berlaku juga untuk wajib pajak badan. Begitu. Nah, kan badan kan nggak ada NIK-nya kan? Iya, nggak ada NIK-nya. PT, CV, koperasi nggak ada NIK-nya gitu. Nah, ini bagaimana untuk administrasi perpajakan NPWP-nya. Jadi NPWP-nya masih tetap NPWP secara 15, nanti tinggal ditambahkan di depannya angka 0. Supaya menjadi 16. Jadi 16 gitu, Bunda. Jadi ditambahkan angka 0 di depannya. Itu untuk administrasi kedepannya terkait dengan wajib pajak badan gitu. Badan perusahaan. Iya. Memang kalau sesuatu hal yang baru ya perlu waktu ya, kemudian juga perlu sosialisasi yang lebih banyak begitu. Nah, di samping itu juga perlu kerjasama ya dari semua pihak ya. Jadi bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak yang istilahnya karena ini inovasi mereka gitu ya, jadi mati-matian lah istilahnya mengakses, kan wajib pajak banyak banget gitu ya. Iya, tapi juga diharapkan adanya partisipasi dari para wajib pajak sendiri. Jadi para pendengar setia Radio Tundung Panang FM, kami tunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Hari ini kita bersama dengan kantor KP2KP Kabupaten Tanah Laut. Ya, dan hadir langsung Kepala KP2KP bersama dengan pelaksana KP2KP Plehari, Mbak Sela. Mbak, terkait gimana? Mbak, kan NIK Bank Indonesia ya, Mbak. Bagaimana kalau orang bekerja asing, Mbak? Lah, asing yang bekerja di sini kan banyak sekali ya, Jadi bagaimana untuk mengambil pajak perpajakannya nih? Jadi
pekerja asing ini baik, terima kasih Bang. Terkait dengan pekerja asing ini Kan nggak ada nicknya nih. nggak ada nicknya. Jadi pekerja asing ini biasanya pasti ada paspor. Ya. Nah, jadi kita masukkan paspor, tapi dari pekerja asing ini kita keluarkan NPWP. Jadi nggak nik seperti halnya badan tadi. Iya. Seperti halnya wajib pajak badan itu karena nggak punya nik, dari Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan nomor. Tapi nomornya itu berdasarkan paspor. Kalau untuk wajib pajak asing, jadi pasti diminta untuk memasukkan nomor paspor. Dan nomor paspor itu sudah terintegrasi dengan Ditjen Keimigrasian. Jadi pasti harus valid. Nah, nanti akan dikeluarkan nomor NPWP. Nomor NPWP-nya juga sama. Nanti keluarnya 16 digit. Nah, ini yang untuk jadi wajib pajak badan, wajib pajak tenaga kerja asing, wajib pajak instansi pemerintah itu nanti juga akan berubah menjadi 16 digit mudah. Cuma untuk wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah yang selama ini sudah menggunakan NPWP itu nanti tinggal menambahkan angka 0 di depannya sehingga dia menjadi 16 digit. Ya, begitu juga warga negara asing. Warga negara asing yang sudah mempunyai NPWP otomatis ditambahkan angka 0 di depannya. Gitu. Oke. Akhirnya nanti meskipun begitu panjang nik ini ya, tapi karena digunakan terus kayaknya bisa hafal juga. Bisa hafal ya. Nanti banyak digitnya. Lama-lama kita menghafal nik kita. Iya, hafal nik gitu ya. Oke. Baik, saya ke Mbak Sela nih, Mbak Sela. Ini perlu dijelaskan lagi nih bagaimana cara mendaftarkan NPWP. Dulu memang sudah disampaikan, tapi ini harus disampaikan lagi. Apakah langsung datang ke kantor pajak? Nah, kemudian dalam kurun waktu 2 bulan ya, dari Juli ya kemarin ya di launching ya, NIK menjadi NPWP ini. Adakah sudah ditemukan ibaratnya ada kendala atau apa begitu? Oke, silakan Mbak Sela. Oh iya, jadi ya Bunda Nelly, ini untuk pendaftaran NPWP kan ini kedepannya kita akan mengusung NIK menjadi NPWP. Berarti kan seharusnya kedepannya tidak akan ada lagi pembuatan NPWP. Tapi di masa transisi saat ini kita kan masih belum sepenuhnya mengimplementasikan dari yang inovasi tadi. Nah, sehingga saat ini kita masih menggunakan cara yang sama seperti biasanya, yaitu melalui online, yaitu melalui laman djirek.go.pajak.go.id. Jadi itu secara online bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Artinya tidak ada kesulitan ya. Iya, selama ini tidak ada yang protes kan, Mbak ya? Kalau protes, sudah berapa kali gitu, pada saya pengen banget, saya perlu banget gitu, gimana? Oh iya, biasanya kalau memang ada kendala seperti itu, memang kendalanya satu terkait jaringan biasanya. Kedua yaitu validasi NIK-nya, karena memang sering kami bantukan pembuatan NPWP ini validasinya itu gagal karena tidak kesesuaian antara kakak sama NIK-nya, entah ada perubahan kartu keluarga sehingga NIK-nya belum diupdate oleh Capil. Begitu. Kalau perubahan nama apa berpengaruh juga? Biasanya udah aman karena memang asal NIK-nya ya. Iya, kita lihatnya NIK-nya kayak gitu. Kalau selama sudah diupdate, sudah validasi oleh Capil, kami sudah bisa memproseskan NPWP-nya. Kalau misalnya perubahan kartu keluarga ya. Nih misalnya yang kemarin kan anak ikut orang tua ya. Nah, kemudian anak menikah, lalu kartu keluarga pecah gitu kan ya, pecah. Nah, ini berpengaruh ya dengan NPWP? Iya, berpengaruh Bunda Nelly. Jadi biasanya ada kendala, biasanya orang yang baru nikah ini kan. Dia mohon diupdate dulu gitu kakaknya. Apakah sudah kakak yang baru atau menggunakan kakak yang lama gitu. Kalau dia pertama kali daftar udah pakai kakak yang baru, berarti tinggal kita update di laman DJP online tadi, di menu profilnya tadi. Oke, nah ini informasi ya bagi para pendengar Radio Tuntung Panang FM yang baru-baru ini ternyata memecahkan, bukan memecahkan gelas ya, memecahkan piring bukan ya, memecahkan kartu keluarganya. Nah, ini Anda berkewajiban untuk melakukan pendaftaran ulang ya. Segera ya. Iya, di-update aja. Update ya, updating data ya untuk NPWP. Jangan sampai nanti ketika mau perlu gitu ya. Nah, baru mengupdate. Nah, ternyata pas saat mengupdate jaringan lagi lelet ya. Kemudian lagi pas sibuk juga ya. Nah, jadi banyak kendala nanti yang akan dihadapi. Nah, ini mudah-mudahan ya para pendengar Radio Tuntung Panang FM menjadi inspirasi pagi hari ini untuk lebih peduli, lebih peduli terhadap updating datanya ya. Oke.
Lalu apa saja yang perlu disiapkan bagi wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP secara online? Oke, Mbak Sila gimana? Ya, jadi kalau yang untuk disiapkan kita mungkin mulai dari yang orang pribadi dulu. Mungkin. Kalau orang pribadi yang syarat paling utama karena kita online, jadi harus punya email yang aktif gitu. Harus bikin email. Kadang passwordnya ini yang lupa. Karena kan sekali ya, jadi jarang dipakai lagi gitu. Iya. Kalau terkait passwordnya nggak masalah. Yang penting email itu ada di handphone atau di laptop. Jadi nanti itu sudah tersimpan lah di situ. Karena nanti saat kita daftar di laman irek.go.pajak.id itu nanti akan ada email aktivasi masuk ke emailnya. Nanti kan ada apakah lupa password? Nah, tanyakan gitu. Kadang ada aja yang logout kan. Iya, kalau logout itu password diperlukan. Ya maklum ya kalau online ini kan apalagi kalau bagi masyarakat kita nih yang belum terbiasa belum terbiasa, yang terbiasanya ini datang langsung nih ke kantor KP2KP, apalagi kalau ketemu dengan Mbak Sela. Belawas pula. Iya. Kamar. Terus selain email itu ada lampiran yang perlu dilengkapi. Kalau orang pribadi ya berarti KTP ya sama KK tadi karena kan kita perlu validasi. Iya. Kalau untuk yang badan maka kita dimintakan akta pendiriannya atau SK-nya. Itu di-scan beserta dengan NPWP dan KTP seluruh pengurus. Jadi biasanya itu aja. Jadi akta pendirian itu di-scan ya? Iya, itu di-scan bukan dimasukkan nomornya saja bukan? Bukan. Di-scan berarti. Di-scan beserta NPWP KTP seluruh pengurusnya. Seperti itu ya. Agak-agak ribet sih enggak ya. Emang zamannya sudah Bu ya. Sampai zamannya sudah sampai digital. Digitalisasi. Jadi bagaimanapun ribetnya gitu. Mungkin di awal memang terasa ribet ya Pak. Iya. Mungkin terasa ribet, apalagi panjang tadi kan niknya gitu kan agak-agak ini juga. Tapi nanti lama-kelamaan apalagi nanti seluruh sistem yang terintegrasi kan ya menggunakan nik, akhirnya ya tadi kita akan hafal dengan nik kita. Kemana-mana cukup bawa KTP aja. Gitu ya. Jadi di dalam dompet tuh tidak terlalu kencang lagi. Ada kertas doang dalamnya. Iya, betul sekali. Baik. Lalu bagaimana dengan kartu NPWP-nya sendiri, Pak? Jadi gini Bunda Nelly, ini kita semangatnya sekarang semangat digitalisasi. Iya, betul sekali. Memang dunia ini sudah berubah, kita industri 4.0 ya. Iya. Jadi udah semuanya digital. Kita proses udah 5 nih mulai. Udah mulai 5 kan. Iya. Jadi udah semuanya kita digitalisasi. Dari mulai pendaftaran kita sebenarnya sudah online. Jadi wajib pajak sebenarnya sudah nggak perlu sebenarnya datang ke kantor pajak untuk daftar. Iya. Daftarnya bisa melalui online irek.pajak.go.id. Nah, di situ tinggal memasukkan mengupload kalau untuk orang pribadi itu KK dan KTP-nya. Identitasnya tadi. Identitasnya sudah mendapatkan kartu. Akan muncul akan muncul nanti setelah NPWP secara diaktifasi. elektronik gitu. Akan muncul NPWP secara elektronik. Nah, NPWP secara elektronik ini sebenarnya sudah cukup bisa digunakan. Wajib pajak sebenarnya sudah nggak perlu lagi meminta kartu, itu sebenarnya udah nggak. Jadi sudah valid sebenarnya atas NPWP yang dikeluarkan DJP melalui email. Jadi di emailkan ke wajib pajak itu NPWP-nya. Nah, itu sudah bisa digunakan kalau memang digunakan untuk persyaratan misalnya perbankan. Itu sudah tidak harus menunggu saya belum dapat kartunya nih. Nanti saya minta kartunya, itu nggak perlu. Jadi melalui email Direktorat Jenderal Pajak setelah mendaftar sudah mendapatkan nomor NPWP-nya. Nah, nomor NPWP-nya tersebut sudah bisa digunakan. Makanya NPWP elektronik sudah bisa digunakan. Tapi kan harus membuka dulu ya, membuka irek.pajak.go.id. Ini ada Pak orang-orang yang tidak mau ribet gitu kan, kalau mau buka dulu kan, lepas jaringan. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini misalnya masih ada nih ya kan masa transisi nih ya. Masih ada nih wajib pajak kita yang sudah terbiasa dengan adanya kartu gitu. Nah, lalu apakah mereka bisa mencetak sendiri ataukah minta cetakan dengan KP2KP atau bagaimana?
Jadi pada dasarnya untuk mencetak kartu wajib pajak bisa meminta ke KP2KP untuk melakukan pencetakan kartu. Gratis gitu. Pak ya? Gratis Bu. Oke. Semua gini Bu. Iya. Jadi kita Sama, perlu nanti bayar pajak lagi kita. kita perlu sampaikan ke masyarakat gitu kan, seperti halnya pimpinan menyampaikan terkait untuk menjaga integritas bahwa semua pelayanan perpajakan itu gratis, tidak ada biaya. Jadi kami tidak memungut biaya terkait dengan semua pelayanan administrasi. kecuali iya biaya internet. Biasanya untuk membeli materai Bu, itu biasanya kami juga meminta wajib pajak untuk membeli sendiri materainya untuk terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus membutuhkan materai gitu aja. Karena memang saat ini juga masih ada yang persyaratan dari mungkin instansi melampirkan apa ya? Iya. Makanya itu daripada nanti buka lagi direct.pajak.id gitu kan ribet gitu. Kalau sudah ada kartunya kan tinggal ngambil gitu. Kan terbiasa Pak, masyarakat terbiasa ya bawa kartu kemana-mana seperti itu. Nah lalu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala KP2KP Pak Aprianto bahwa semua layanan pajak ya, jadi administrasi dan pajak gratis ya kecuali internetnya. Andai pun misalnya nih Anda ingin gratis internetnya nih, kirain gratis pajaknya tadi Bu. Tersedia nggak Pak di kantor KP2KP itu misalnya wifi sarana atau apa gitu untuk mereka mengakses, mereka untuk updating data dan lain-lain. Jangan-jangan banyak di depan nanti anak. Sengaja saya buka. Jadi memang di kantor kami memang ada wifi untuk internet bagi wajib pajak yang ingin mengakses layanan perpajakan. Kita sudah ada wifi dan pasti tinggal dimintakan password pada petugas di situ. Sudah ada karena semuanya sekarang administrasi perpajakan sudah menggunakan internet, waktu mendaftar internet, untuk PPN faktur juga menggunakan internet. Jadi pelaporan juga sekarang sudah diarahkan untuk internet, membuat billing untuk pembayaran juga melalui internet. Jadi semua aktivitas dengan administrasi perpajakan sudah berbasis digital. Makanya kita sediakan di kantor ada wifi untuk aktivitas wajib pajak juga. Selain itu kami juga ada layanan mandiri. Jadi kami sediakan satu komputer untuk layanan mandiri bagi wajib pajak yang ingin melakukan, mungkin kalau di rumah kesulitan atau misalnya lewat HP kehalusan. Bisa silahkan datang juga ke KP2KP. Ada laptop, ada PC di situ gitu kan. Jadi ada layanan mandiri yang kami sediakan untuk wajib pajak. Dan juga ada pojok kopinya. Mantap. Kalau misalnya di pojok kopinya aja gitu. Ya kita ngopi ya. Ngenemui Bapak gitu loh. Iya. Pak ini bagaimana Pak ya? Cangkrong doang. Mungkin saat ini mungkin orang mempunyai NPWP ganda. Nah, bagaimana kan sedangkan di NPWP ganda itu dia punya nicknya, itu juga namanya juga nomornya gitu. Bagaimana tuh Pak? Ya, jadi dulu memang ada kejadian kayak gitu. Ya, karena tidak ada integrasi dengan NIK. Jadi orang bisa memasukkan NIK kadang juga punya KTP double. Satunya sudah kawin, satunya masih lajang. Ini dulu memang kendala di administrasi gitu. Kita menyadari bahwa dulu sebelum adanya NIK jadi single identity itu SIN, itu bisa masyarakat bisa mempunyai KTP ganda. Tapi semenjak NIK ini menjadi elektronik, kita disuruh foto, wajah, cap jari cap jari semuanya. Akhirnya NIK ini menjadi satu. Nah, dengan adanya NIK ini menjadi satu, bagi wajib pajak yang dulunya ada dua NPWP otomatis akan jadi satu, karena hanya yang NIK-nya valid. Nah, nicknya yang nggak valid otomatis akan dihapuskan. Itu dilakukan penghapusan dulu. Jadi memang akan nanti dilakukan penghapusan. Karena kita menyadari dulu memang kita karena tidak ada integrasi data dari sistem DJP dengan sistem Dukcapil, tidak ada integrasi. Dari Dukcapilnya juga dulu NIK ini belum menjadi satu, NIK elektronik, jadi bisa masyarakat bisa mempunyai dua NIK. Nah, ini akhirnya dengan integrasi ini, dengan NIK sudah menjadi elektronik, otomatis setiap warga negara hanya satu NIK. Nah, bagi yang sudah terdaftar dua,
NPWP-nya otomatis hanya nanti satu yang berlaku. Satu yang berlaku. Ya, yang Oke. satu nanti dihapuskan. Gitu. Akan musnah dengan sendirinya. Iya. Iya, Jadi harus minta penghapusan Mbak ya, gitu ya. Jadi nanti personalnya itu gimana Pak? Jadi nanti secara otomatis secara kalau tidak dimintakan pun nanti otomatis dari Direktorat Jenderal Pajak akan menonefektifkan. Jadi yang terkait dengan nomor-nomor tersebut akan dinonefektifkan. Jadi karena apalagi nanti sudah terintegrasi dengan NIK ini. Jadi yang sudah NIK-nya valid otomatis sudah bisa melakukan akses. Bagi yang nggak valid otomatis nggak bisa. Nah ini yang ya nanti ke depan IREK ini kita hanya istilahnya mengaktifasi NIK menjadi NPWP aja. Secara nomor keluarnya juga NIK. NIK juga. Jadi di kami hanya saya mau mendaftar minta NPWP. Ya udah kita akan melakukan aktivasi NIK. Jadi kalau sudah saya mendaftar karena saya sudah punya penghasilan, saya memang udah bekerja, saya minta mendaftar NPWP. Baik, nanti kami juga langsung mengaktifasi NIK-nya tersebut. Nah, jadi otomatis NIK tersebut sudah menjadi wajib pajak. Wajib pajak, iya. Nah, kalau masyarakat walaupun sudah punya NIK tapi belum bekerja kan belum mengaktifasi maka belum menjadi wajib pajak. Iya. Jadi jangan khawatir. Jangan gitu ya. khawatir. Jadi selama ini NIK saya dimasukin nanti ditagih pajak ya padahal saya belum bekerja ya. Masih di bawah umur begitu ya, jangan khawatir. Sistem akan memilah ya Pak ya. Sistem akan memilah ya. Dalam hal ini kita meminimalisir adanya tadi disebutkan oleh Iwan ada NIK KTP ganda, ya NPWP ganda dan sebagainya. Meskipun mungkin ya peluang-peluang itu masih ada ya, tapi kecil kemungkinan. Mungkin bagi mereka-mereka yang memang kekeh banget gitu ya. Pengen dua. Ada alasannya Bu ya. Iya, ada alasan tertentu ya kekeh banget. Itu akan ada kemungkinan tapi agak sulit sekali ya Pak ya. Sulit sekali. Nah, itulah gunanya kenapa pemerintah melakukan NIK kepada NPWP ini ya. Jadi untuk meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran. Dan sekali lagi saya ingatkan ya kepada para pendengar setia Radio Tuntun Panah FM khususnya para wajib pajak ya, jangan khawatir. Data Anda akan aman di Dirjen Pajak ya, di kantor KP2KP juga ya, tidak akan bocor dan tidak akan digunakan pada hal-hal yang lain ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang ingin saya tekankan juga kepada para pendengar, bagi Anda yang ingin updating, kemudian ada yang nelpon, oke? Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Ibu. Selamat pagi, Pak Arianto. Peri. Iya, siap. Oke. Siap Bu, Pak Apri. Iya, Dengan siap. Pak Apri. Selamat pagi Pak Kopi Eri. masih kan, Kayaknya kopi. fans yang Kopi pojok. Bu Nelly minta pojok kopi terus ya? Iya, makanya itu kopi kagulu. Ini Mbak Sela belum disapa. Nggih. Nggih, Bu Mbak Sela, salam kenal Mbak. Sehat Mbak. Nggih. Oke. Nggih, ada beberapa pertanyaan Pak Apri nih. Beberapa. Ini kayaknya Oke, silakan Pak. Bisa gantiin di sini Pak. nanti kapan-kapan ulun main kan. Kenapa? Gak Pak, aman. Aman. Lanjut. Oke. Jadi saya baru ketemu channel nih Pak, baru buka radio. Mungkin sudah disampaikan atau belum. Kenapa sih harus pakai dirubah di nomor induk kependudukan Pak, gitu loh. Jadi kenapa harus kelebihan dan kekurangannya? Terus kan masyarakat kadang-kadang kan bertanya-tanya nih, jangan-jangan kita bikin KTP langsung Kena pajak. didaftarkan jadi wajib pajak kan gitu. Nah, kena pajak kan artinya kita bernapas pun kena pajak gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan ke publik supaya tidak salah penafsiran kan. Artinya jangan sampai nanti ketika NIK-nya dipakai untuk pajak, wah jadi mau olah KTP karena kena pajak. Nah, di situ jadi kita orang awam nih terkadang orang awam nih kan kita tidak sampai ke sana. Iya. Saya mau menanyakan begini Pak. Dulu kan orang ini bikin NPWP usahanya jalan ya kan, usahanya jalan karena sesuatu dan lain hal
anggaplah dia collab kan, nggak ada penghasilan buat makan aja kan kadang-kadang tidak bisa, tidak cukup lah. Nah itu gimana Pak untuk mengantisipasi itu, sedangkan tiap tahun dia ada tagihan pajaknya gitu loh. Nah, itu. Ya gitu. Itu ya Pak Bri. Ya, terima kasih Pak Bri. Hati-hati di jalan Pak. Siap. Terima kasih Pak Haryanto. Tulisnya hati-hati di jalan. Iya. Kayaknya kedengeran dah. Iya. Oke, ini bisa langsung dijawab nih Pak. Iya, ini yang tadi kita sampaikan di awal ya, bahwa kenapa ini NIK dijadikan NPWP. Jadi memang pada dasarnya kekurangan kelebihannya apa gitu tadi ya. Dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ingin satu kartu untuk semua. Gitu. Jadi kita ingin mempersederhanakan administrasi, bahwa kita nggak ingin kita mengapalkan banyak kartu nih. Ada kartu NPWP, kartu SIM, kartu BPJS, ya kan? Kartu NIK banyak sekali lah. Kita dari Direktorat Jenderal Pajak ingin kita hanya satu aja. Jadi kita pakai NIK aja. Ya, jadi ini sebenarnya pada dasarnya yang pertama ingin kita lebih simpel aja. Jadi lebih simpel bahwa itu dengan NIK. Yang kedua bahwa NIK ini sudah umum dipakai di dunia usaha. Jadi untuk pembelian, untuk izin usaha, pasti diminta NIK. Makanya kenapa harus disyaratkan lagi ada NPWP? Nah, daripada disyaratkan dua kali yang fotokopi harus 2 kali nih. NIK dan NPWP. Nah, ini jadi satu aja. Kalau NIK sudah menjadi NPWP berarti fotokopinya satu. Jadi kita ingin mengintegrasikan terkait dengan layanan administrasi, baik layanan administrasi pemerintah, perbankan, usaha, ekspor impor, perizinan jadi satu. Itu yang pengennya dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga terkait dengan sisi kepatuhan. Jadi dengan adanya NIK ini kita akan bisa menjangkau lebih mudah untuk dalam hal pengawasan. Nah, cuma ya tadi disampaikan Pak Har, nih jangan sampai orang awam berpikiran, wah saya berarti kalau udah punya KTP, sudah punya NIK, saya menjadi wajib pajak. Ini yang perlu memang kami harus sosialisasikan ke masyarakat, bahwa masyarakat yang menjadi wajib pajak itu kalau memang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Subjektif tadi kalau memang sudah umurnya 18, tapi kalau objektif kalau yang sudah mempunyai penghasilan. Kalau sudah mempunyai penghasilannya di atas PTKP baru bisa mendaftarkan untuk menjadi NPWP. Nah, ini yang perlu ditekankan ke masyarakat. Jadi nggak semata-mata kalau saya punya NIK saya berarti wajib pajak. Otomatis gitu saya harus bayar pajak gitu. Jadi tetap berdasarkan penghasilan. Jadi penghasilan yang diperoleh memenuhi kriteria untuk membayar pajak apa tidak. Kalau memenuhi berarti membayar pajak. Misalnya ada penghasilan tapi belum memenuhi kriteria pajak ya sudah tidak apa-apa juga. Jangan khawatir. Jadi kalau memang penghasilannya kita masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, untuk yang pekerja pegawai itu tidak wajib akan dipilah oleh dan ini juga tahun 2022 ini untuk UMKM juga ada. Kalau pegawai ada PTKP-nya, kalau masih single 54 juga 54 juta. Kalau yang UMKM tahun 2022 ini kalau omsetnya di bawah 500 tidak kena pajak. Jadi kalau omsetnya baru di atas 500 baru kena pajak. Iya. Ya, jadi adil, nggak semuanya. Jadi kalau yang masih jualan di rumah 500 juta Bu ya. 500.000. Belakangnya Pak dibacakan Pak. Iya, 500 jadi 500 juta 1 tahun ya. Kemungkinan sekitar sebulan sekitar 40 jutaan lah, itu 40 Tapi mereka tetap mempunyai NPWP ya Pak ya? Tetap mempunyai NPWP tapi membayar pajak. Jadi hanya mempunyai kewajiban untuk melapor saja. Melaporkan tiap tahun sebelum untuk orang pribadi sebelum tanggal 31 Maret gitu. Nah, pertanyaan yang kedua ini bahwa kita itu kalau usaha kadang naik, kadang turun gitu. Yang pegawai juga kadang naik, kadang turun gitu ya. Jadi ini terkait dengan NPWP-nya kayak gimana gitu. Nah, NPWP bagi wajib pajak yang merasa memang usahanya sudah kolaps atau turun. Nah, itu wajib pajak bisa melakukan namanya non efektif.
Nah, jadi secara administrasi perpajakan itu wajib pajak masih terdaftar, tapi statusnya non efektif. Non efektif itu gimana? Berarti wajib pajak tidak melakukan administrasi perpajakan. Kalau sudah non efektif, wajib pajak tidak perlu untuk lapor SPT lagi. Itu berarti apakah wajib pajak input data lagi atau perubahan data atau bagaimana, Nah, Pak? jadi non efektif ini ada dua cara. Bisa wajib pajak memberitahu ke kami mengisi form untuk non efektif. Karena secara online ini lagi dikembangkan. Nanti ke depan non efektif ini juga melalui online. Jadi tapi selama sistemnya ini belum siap, non efektif masih dilakukan secara manual mengisi formulir di kantor pajak. Jadi nanti mengisi formulir bahwa wajib pajak usahanya sudah tidak jalan atau menurun biasanya. Menurun penghasilannya sudah di bawah PTKP. Itu bisa dilakukan non efektif. Misalnya kayak pensiun. Dulu masih pegawai gajinya besar. Pensiun kan sekarang udah di bawah PTKP, itu bisa dilakukan non efektif. Jadi bebas nih bagi pensiun gitu. Jadi kalau sudah non efektif, wajib pajak sudah tidak perlu lapor lagi. Nah, selain itu Direktorat Jenderal Pajak bisa menonefektifkan secara jabatan. Jadi secara jabatan kita sudah ada datanya, oh ini memang nggak ada usaha atau pekerjaannya memang di bawah PTKP, secara jabatan kami bisa menonefektifkan. Kalau secara jabatan ya. Nah, jadi kalau secara jabatan tuh wajib pajaknya nggak perlu lapor, karena secara sistem, otomatis ya. secara otomatis, secara sistem kita akan melihat, oh ini sudah nggak ada pergerakan kegiatan usaha, secara otomatis akan dinonefektifkan. Iya, berarti data saya tertulis tuh di KP2KP, pensiun. Seneng gitu ya? Iya, senang. Tapi ini pensiun bagi yang nggak ada usaha lain. Tapi kalau punya banyak kontrakan ya tetap ya Pak ya. Banyak kos-kosan harus tetap ya. Iya Bang. Iya. Itu ya Pak Arianto ya. Jadi bagi NPWP yang dulu orang tersebut ya usahanya jalan banyak gitu ya. Ternyata sekarang telah menjadi kolaps ya, atau misalnya omsetnya menurun, sudah di bawah standar untuk pajak ya. Ada dua jalan untuk dapat memindah data tadi. Pertama, datang langsung ya ke KP2KP, mengisi formulir dan sebagainya. Yang kedua, kalau secara jabatan ya bisa non efektif secara otomatis. Oke, seperti itu. Pak Har, kalau nanti usaha pian itu kan masih jalan tuh, masih banyak juga kan. Buktinya aja sekarang lagi jalan. Buktinya aja sekarang lagi jalan tuh. Ya, tadi kedengaran kan suara jalannya. Iya. Tadi disebutkan Mbak Sela nih, kita perlunya NIK aja, NIK aja enggak yang lain. Tapi bagaimana kalau mungkin orang tersebut, wajib pajak tersebut pindah domisili? Bagaimana dengan alamat NPWP? Alamat NPWP. Jadi memang kita itu kan melihat dari KTP-nya ya. Kalau memang KTP-nya pindah, maka bisa mengajukan pindah KPP namanya. Jadi itu diajukan secara manual juga di kantor pajak. Jadi yang awalnya misalkan kita tinggal di Pelehari, kemudian pindah ke Banjarmasin. Pindah alamat, pindah KTP, sudah cabut berkas, maka bisa mengajukan pindah KPP. Yang awalnya KPP Banjarbaru menjadi KPP Banjarmasin. Oh iya, Pak, kalau begitu apakah NPWP ini tidak link seluruh Indonesia? Begitu artinya ketika saya mempunyai nomor NPWP, saya pindah kemanapun gitu kan, nomor NPWP saya ini nasional ya? Iya, dipakai gitu. Jadi ini Bunda. Nomor NPWP itu berlaku nasional. Jadi sekarang nomor NPWP mau pindah kemana, nomor NPWP-nya tetap. Itu, Nah, jadi nomor NPWP-nya tetap. Cuma kalau memang kita pindah berarti diupdate alamatnya. Nah, dengan update alamat ini otomatis nanti terkait dengan administrasinya, kewajiban perpajakannya akan berpindah. Misalnya saya NIK-nya masih di Semarang, saya pindah ke sini, NIK-nya saya cabut nih, saya pindah ke Tanah Laut. Otomatis secara administrasi dulunya kalau saya lapor pajak, konsultasi, pengawasan itu harus di Semarang. Sekarang karena saya sudah pindah, otomatis pengawasannya berpindah ke Tanah Laut. Cuma nomornya masih sama. Nah, nomornya tetap gitu. Nomornya tetap, hanya terkait dengan alamat surat menyurat, terus terkait dengan administrasi perpajakan kalau kita ingin konsultasi,
atau kita dari kantor pajak ingin pengawasan, berarti pengawasannya ngikut ke sesuai dengan alamatnya, domisilinya gitu Bunda. Tapi untuk nomornya tetap, jadi nggak akan berubah. Nomornya nomor berarti masih berlaku. Iya, nomornya masih berlaku. Kalau kita tidak ada perubahan administrasi, berarti tidak perlu updating data begitu ya? Iya, nggak perlu. Jadi kalau nanti kita ada pindah alamat yang memang sebaiknya untuk dilakukan updating karena kita berinteraksi dengan wajib pajak biasanya surat menyurat sesuai dengan alamatnya. Kalau sudah pindah otomatis nanti nggak akan sampai informasi-informasi terkait dengan perpajakan. Yang kedua terkait dengan email dan nomor HP. Sekarang penting karena semua informasi perpajakan, surat menyurat kadang kami melakukan dengan cara email dan juga SMS atau WA Blast. Jadi pentingnya nomor HP jangan gonta-ganti. Iya. Apa sistem nggak otomatis, Pak? Sistem nggak otomatis berubah alamat itu dari bagi wajib pajak? Ya ini yang sistem apabila NIK berubah itu belum secara otomatis soalnya terkait dengan apabila saya merubah NIK saya, alamat saya berubah di kantor pajak secara otomatis untuk saat ini belum. Makanya mungkin ke depan harusnya bisa terintegrasi. Jadi bagi wajib pajak yang mengupdate alamatnya di kependudukan otomatis berubah juga di kantor pajak. Ini yang harapannya juga begitu. Jadi ya administrasi kependudukan ini yang nantinya harusnya juga mengubah di Direktorat Jenderal Pajak. Biar nyaman kan? Biar nyaman. Jadi nggak perlu harus mengajukan gitu. Jadi nggak perlu harus mengajukan. Ya ini yang menjadi tantangan ke depan. Jadi banyak hal misalnya kayak sekarang aja kalau wajib pajaknya meninggal gitu, otomatis apakah NPWP-nya langsung gugur gitu? Itu belum juga gitu. Jadi tetap harus ada konfirmasi dari ahli warisnya. Tidak otomatis begitu ya? Tidak otomatis ya. Jadi meskipun dianggap sudah canggih. 4.0 PEP. Ya, tapi tetap ada perlakuan manual ya, ada perlakuan manual yang perlu disertai ya dengan administrasi perpajakan ini. Silaturahmi juga masih ya Bu ya jadinya. Iya, pojok kopi. Iya, mendengar aja ternyata ya Pak Arianto dengan pojok kopi. Iya, rame-rame nanti kita serang Pak Arianto di pojok kopi. Tapi nongkrong doang di situ ternyata. Iya, ini jar Pak Arianto memauki saya aja ya. Pak Arianto. Baik Pak Arianto, Mbak Zela, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan bincang-bincang kita di Inspirasi Pagi hari ini harus segera kita akhiri dalam tema NIK menjadi NPWP. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan serta memberikan inspirasi ya bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada. Ini statement closing Pak yang harus disampaikan lagi, silahkan. Ya, terima kasih Bunda Nelly. Pada masyarakat di tanah laut kita sampaikan bahwa ini kami dari Direktorat Jenderal Pajak ingin mengintegrasikan NIK menjadi NPWP. Jadi nanti ke depan ini NIK akan dijadikan sebagai NPWP dan NPWP yang lama masih bisa aktif sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, bagi wajib pajak yang ingin mengupdate terkait dengan NIK, ada kendala terkait dengan perpajakan, silahkan untuk menghubungi KP2KP Pelaheri. Dan kami yakinkan bahwa dengan integrasi NIK ini tidak serta-merta yang mempunyai NIK ini harus membayar pajak atau menjadi wajib pajak. Tetap sesuai dengan persyaratan baik syarat subjektif maupun objektif. Ini yang harus ditekankan ke masyarakat bahwa ini dengan adanya integrasi ini tidak mewajibkan semuanya yang punya NIK berarti menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak, tapi hanya sesuai dengan penghasilannya wajib pajak. Dan mungkin ini yang terakhir Bunda, terima kasih Pak Har sudah ikut bergabung terus di acara Inspirasi Pagi Radio dan ada souvenir lah untuk Pak Har. Khusus untuk Pak Har.
untuk Pak Har untuk bisa Oke, oke. silaturahim langsung tatap Iya. muka bincang-bincang di Iya. KP2KP Tunggu, Pak Har. Jadi Di pojok kopinya KP2KP. para penelpon ya. Iya, betul sekali. Yang Pasti ada rajin ya. berkontribusi ya. Iya. Selain daripada mengembangkan wawasan pengetahuan, ya ada reward ya, ada Dari- souvenir. iya. Iya, Jadi ada oke. souvenir buat Pak Har bisa diambil di KP2KP Plenary sambil Iya. kita ngobrol. Sampai batas waktu kapan Pak? Ini ada expirednya nih. Kalau enggak saya yang ambil nanti Pak Har. Silakan aja Pak Har. Oke, oke. Terima kasih Pak Har, Bunda Nelly dan semuanya masyarakat Iya. Tanah Laut. Oke, kita berharap ya para wajib pajak dengan senang hati begitu ya untuk mengikuti dan dengan inovasi ini begitu ya. Jangan sampai ini saya garis bawahi nih, jangan sampai pajak dijadikan sebuah momok, atau hal yang menakutkan begitu ya. Nah, pada dasarnya pajak adalah sebuah bentuk kontribusi kita ya sebagai warga negara untuk pembangunan kita. Nah, semakin patuh pajak maka semakin cepat pula negara kita berkembang seperti itu. Maka marilah kita menjadi warga negara yang bijak dengan taat kepada pajak. Baik. Sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 29 Agustus 2022. Terima kasih sekali lagi Pak Aprianto Setiawan sudah berhadir di Radio Tutup Panang FM. Ya, terima kasih Bunda Nelly. Oke, dan Mbak Sela, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Haryanto, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM yang selalu stay tune dan setia bersama kami di 102,3. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.